Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfautsar dari kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nyeri. Yang pertama yaitu definisi nyeri adalah istilah umum yang menggambarkan sensasi tidak nyaman di tubuh. Itu berasal dari aktivitas sistem saraf. Rasa sakit dapat berkisar dari mengganggu hingga melemahkan dan bisa terasa seperti tikaman tajam atau sakit tumpul. Nyeri juga dapat digambarkan sebagai berdenyut, menyengat, sakit, dan mencubit. Nyeri konsisten, bisa mulai dan berhenti dengan sendirinya, atau dapat muncul hanya dalam beberapa kondisi. Orang merespon rasa sakit secara berbeda. Beberapa orang memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit, sementara yang lain memiliki toleransi rendah. Untuk alasan ini, rasa sakit sangat subjektif. Nyeri bisa akut atau dapat terjadi dalam periode waktu yang lama. Ini mungkin terkait dengan cedera atau masalah tertentu, atau mungkin kronis, dengan sensasi yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Nyeri dapat terlokalisasi serta mempengaruhi area tubuh tertentu, atau bisa bersifat umum, misalnya nyeri tubuh keseluruhan yang terkait dengan flu. Dengan banyak kondisi kronis, penyebab rasa sakit tidak diketahui. Meskipun kondisi ini sangat tidak nyaman, rasa sakit bisa menjadi hal yang baik. Karena dengan kondisi ini tubuh memberitahu kita jika ada sesuatu yang salah dan memberi petunjuk tentang penyebabnya. Beberapa rasa sakit mudah didiagnosis dan dapat dikelola di rumah, tetapi beberapa jenis nyeri menandakan kondisi serius. Kemudian ada etiologi nyeri. Adapun etiologi nyeri yaitu 1. Stimulus kimia dalam kurung histamin, bradikirun, prostaglandin, dan bermacam-macam asam. Kedua, pembengkakan jaringan. Yang ketiga, spasmus otot. Yang keempat, kehamilan. Kelima, inflamasi. Yang keenam, keletihan. Dan yang ketujuh, kanker. Kemudian proses fisiologis timbulnya nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh multiple, yaitu nosisepsi, sensitisasi, perifer, perubahan fenotip, sensitasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri, terdapat 4 proses tersendiri, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi rangsangan nyeri. Rangsang nyeri diterima oleh nosiseptor di kulit dan viscera sel. Yang nekrotik akan melepaskan K+ dan protein intrasel yang dapat mengakibatkan inflamasi. Mediator penyebab nyeri akan dilepaskan, leukrin, prostaglandin E2, dan histamin akan mensensitisasi nosiseptor. Selain itu, lesi jaringan juga mengaktifkan pembekuan darah sehingga melepaskan bradikinin dan serotin. Jika terdapat penyumbatan pembuluh darah, akan terjadi iskemia dan penimbunan K+ dan H+ ekstrasel yang diakibatkan akan semakin mengaktifkan nosiseptor yang telah tersensitasi. Perangsangan nosiseptor melepaskan substansi peptide P dalam kurung SP dan peptide yang berhubungan dengan gen kalsitonin CGRP yang meningkatkan respon inflamasi dan menyebabkan vasodilatasi serta meningkatkan permeabilitas vaskular. Kemudian klasifikasi nyeri. Menurut Schmelzer 2001, nyeri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut biasanya awitannya tiba-tiba, umumnya berkaitan dengan cedera spesifik. Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Hal ini menarik perhatian dan kenyataan bahwa nyeri ini benar-benar terjadi dan mengajarkan kepada kita untuk menghindari situasi serupa yang potensial menimbulkan nyeri. Jika kerusakan tidak lama terjadi dan tidak ada penyakit sistemik, nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan terjadinya penyembuhan. Nyeri ini umumnya terjadi kurang dari 6 bulan dan biasanya kurang dari 1 bulan. Untuk tujuan definisi, nyeri akut dapat dijelaskan sebagai nyeri yang berlangsung
dari beberapa detik hingga 6 bulan. Kemudian ada nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan dan diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nyeri kronis dapat tidak mempunyai awitan yang ditetapkan dengan tetap dan sering sulit untuk diobati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Meski nyeri akut dapat menjadi signal yang sangat penting bahwa suatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, nyeri kronis biasanya menjadi masalah dengan sendirinya. Kemudian tanda gejala terhadap nyeri. Anda harus mencari pertolongan medis untuk rasa sakit Anda apabila yang pertama, jika timbul akibat bekas cedera atau kecelakaan, terutama ketika ada risiko pendarahan, infeksi, dan patah tulang, atau ketika cedera itu di kepala. Yang kedua, jika nyeri internal, akut, dan tajam. Jenis nyeri ini menandakan masalah serius seperti usus yang pecah. Yang ketiga, jika rasa sakit di dada, karena ini bisa menandakan serangan jantung. Yang keempat, jika rasa sakit itu mengganggu hidup Anda, membuatnya sulit untuk bekerja atau tidur. Kemudian pengkajian nyeri. Alat pengkajian nyeri yang mudah digunakan adalah dengan menggunakan mnemonik atau inisial. Saat mengkaji nyeri, mnemonik dapat menjadi petunjuk untuk dalam membantu kita mengingat hal penting yang perlu digali dari pasien. Dua bentuk pengkajian nyeri dengan mnemonik yang paling populer ada PGRST dan Socrates Swift 2015. Satu pengkajian nyeri mnemonik PGRST. P. Provocation. Apa yang sedang pasien lakukan saat nyeri muncul? Apakah sedang bergerak, diam, atau stres? Apakah aktivitas yang dapat membuat nyeri semakin parah? Kemudian apa aktivitas yang dapat membuat nyeri menghilang? Kemudian yang Q. Quality. Minta pasien untuk mendeskripsikan nyeri. Apakah nyeri terasa seperti tertusuk benda tajam, tertimpa benda berat, seperti terbakar, dan lain-lain. Kemudian yang R. Regional and radiation. Di manakah lokasi nyeri terjadi? Apakah nyeri menyebar ke bagian tubuh yang lainnya? Kemudian yang S. Severity. Minta pasien untuk mendeskripsikan skala nyeri 0 sampai 10, di mana 0 tidak ada nyeri dan 10 sangat nyeri. Kemudian yang T. Timing. Identifikasi kapan nyeri muncul. Beberapa lama durasi nyeri muncul, 1 menit, 5 menit. Seberapa sering nyeri muncul, dalam jam atau hari. Pengkajian PGRST, Pain Assessment and Management University of Florida. Pengkajian nyeri dengan mnemonik PGRST adalah yang paling populer saat ini. Bahkan banyak perguruan tinggi memakai referensi PGRST untuk mengajari mahasiswa mengkaji nyeri. Kemudian yang kedua ada nyeri mnemonik Socrates. Yang pertama S. Site, di mana nyerinya muncul. Yang kedua ada O. Onset, kapan nyeri mulai muncul, munculnya mendadak atau bertahap. Kemudian yang C. Karakter, seperti apa deskripsi nyerinya, apakah seperti tertusuk, disayat, terbakar. Untuk yang kedua yaitu pengkajian nyeri dengan mnemonik Socrates. Yang pertama S. Site, di mana munculnya nyeri. Bukan O. Onset, kapan nyeri mulai muncul, munculnya mendadak atau bertahap. Kemudian C. Karakter, seperti apa deskripsi nyerinya, apakah seperti tertusuk, disayat, terbakar, atau tertimpa benda berat. Kemudian yang R ada radiation, apakah nyeri menyebar ke bagian yang lain. Kemudian association, apakah ada tanda dan gejala lain yang berhubungan dengan nyeri. Kemudian ada T. Time course, apakah nyeri mengikuti pola tertentu. Kemudian yang terakhir ada exacerbating atau relieving factors, apa yang dapat memperparah dan mengurangi nyeri. Kemudian ada severity, seraba buruknya nyerinya, bisa digunakan skala nyeri. Pengkajian nyeri Socrates. Pengkajian nyeri dengan mnemonik Socrates ini memang terlihat lebih panjang dan lebih detail, tapi bila diperhatikan isinya tidak jauh beda dengan mnemonik PGRST. Selain menggunakan mnemonik, kita juga bisa menggunakan skala seperti skala nyeri numerikal, skala 0 sampai 10, dan skala nyeri visual. Yang ketiga, pengkajian nyeri dengan numerical rating scale atau NRS. Pengkajian nyeri dengan menggunakan metode NRS ini sangat sering digunakan. Bahkan pengkajian nyeri dengan metode mnemonik juga menggunakan NRS dalam mengkaji tingkat keparahan nyeri. Numeric rating scale diadaptasi dari McCaffrey
et al. 1989. Meski sering digunakan, tapi nyatanya aplikasi di lapangan ternyata banyak yang salah. NRS ini digunakan tidak hanya untuk mengukur tingkat nyeri satu waktu saja, tetapi 3 waktu sekaligus dalam satu pengkajian. Begini seharusnya langkah-langkah pengkajian nyeri dan NRS. Yang pertama, minta pasien mendeskripsikan nyeri. Angka 0 sama dengan tidak nyeri, angka 10 sama dengan nyeri sangat parah. Yang kedua, minta pasien untuk mendeskripsikan nyeri dalam 3 keadaan. Yang pertama, skala nyeri saat pengkajian dilakukan. Yang kedua, perkiraan skala nyeri saat nyeri mereda. Kemudian yang ketiga, skala nyeri ketika nyeri paling parah. Yang ketiga, buat rata-rata skala nyeri dari ketiga deskripsi pasien, sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. Kemudian yang keempat, nilai rata-rata tersebut adalah skala nyeri pasien selama 24 jam terakhir. Agar lebih jelas, mari kita menggunakan contoh. Seorang pasien dirawat di ruang inap. Pasien sedang mengkaji nyeri dengan metode numerical rating scale. Didapatkan data bahwa pasien mendeskripsikan nyeri saat ini berada di angka 5. Pasien kemudian mendeskripsikan nyeri yang di saat paling ringan ada di angka 2 dan nyeri saat terparah di angka 8. Berapakah skala nyeri pasien dalam 24 jam terakhir? Untuk menjawab kasus tersebut, kita harus menjumlahkan ketiga angka yang dideskripsikan oleh pasien, kemudian dibagi 3. Yang pertama, skala nyeri 24 jam terakhir, 5 tambah 2 tambah 8 bagi 3. Hasilnya kemudian itu 5. Kemudian yang keempat ada pengkajian nyeri dengan Visual Analog Scale (VAS). VAS, skala analog visual scale atau VAS, adalah alat pengkaji nyeri yang mencoba mengukur karakteristik atau sikap yang diyakini dapat menjangkau seluruh kontinum nilai dan tidak dapat dengan mudah diukur secara langsung. Secara operasional, VAS biasanya merupakan garis horizontal dengan panjang 100 mm dan ada deskriptor kata di setiap ujungnya. Pasien diminta untuk menandai dengan garis atau titik. Pada garis terkait nyeri yang mereka rasakan mewakili persepsi mereka tentang keadaan mereka saat ini. Skor VAS ditentukan dengan mengukur dalam milimeter dari ujung tangan kiri ke titik yang ditandai oleh pasien. Dengan kata lain, perawat perlu menggunakan pengaruh untuk mengukur skala ini. Kemudian VAS selain skala nyeri visual seperti yang telah saya sebutkan di atas, ada juga skala nyeri visual yang menggunakan gambar atau emoji. Skala nyeri visual dengan emoji cukup populer di tatanan klinis seperti rumah sakit. Alat untuk mengkaji nyeri dengan menggunakan emoji yang tersedia adalah Defense and Veterans Pain Rating Scale (DVRPRS) dan Wong-Baker Face Scale. 5. Pengkajian nyeri dengan Defense dan Veterans Pain Rating Scale. Alat pengkajian nyeri DVPRS menggunakan emoji dan beserta angka di bawahnya lengkap dengan keterangan angka tersebut. DVPRS lebih digunakan untuk pasien dewasa, sedangkan untuk anak-anak pediatrik, alat pengkajian yang populer digunakan adalah Wong-Baker Face Scale. Yang keenam, ada pengkajian nyeri dengan Wong-Baker Face Scale. Wong-Baker Face Scale dibuat oleh Donna Wong dan Connie Baker pada tahun 1983 untuk membantu anak-anak berkomunikasi tentang rasa nyerinya secara efektif. Wong-Baker Face Scale digunakan dengan izin di wongbakerface.org. Meski awalnya didesain untuk anak-anak, tapi Wong-Baker Face Scale ini juga bisa digunakan untuk pasien dewasa. Kemudian yang ketujuh ada pengkajian nyeri dengan Comfort Behavior Scale. Comfort Behavior Scale adalah alat pengkajian nyeri yang digunakan pada pasien dengan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Tanda-tanda perilaku: 1. Verbalisasi menangis, 2. Aginitas, 3. Ekspresi wajah meringis, 4. Posisi menjaga daerah nyeri, meringkuk, memegang dengan erat bagian yang nyeri. Kemudian ada tanda-tanda fisiologis: peningkatan frekuensi napas, peningkatan denyut jantung atau nadi, peningkatan tekanan darah. Yang keempat ada pucat atau palor, berkeringat, mual, dan muntah. Yang kedelapan ada pengkajian nyeri dengan Adult Non-Verbal Pain Scale (NVPS). Pengkajian nyeri dengan Adult Non-Verbal Pain Scale digunakan pada pasien dewasa yang menggunakan ventilator. NVPS ini dikaji tanpa adanya feedback dari pasien subjektif. Kemudian ada tata laksana nyeri. Nyeri dapat ditangani dengan menggunakan manajemen nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Manajemen farmakologi
menghilangkan nyeri dengan pemberian obat-obat pada nyeri. Penggunaan pada nyeri sangat hebat dan berlangsung berjam-jam atau hingga berhari-hari. Obat-obatannya digunakan jenis analgesik. Terdapat 3 jenis analgesik, yaitu yang pertama non-narkotik dan antiinflamasi non-steroid (NSAID). Dapat digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang. Obat ini tidak menimbulkan depresi pernapasan. Yang kedua ada analgesik narkotik atau opioid. Diperuntukkan nyeri sedang hingga berat, misalnya pasca operasi. Efek samping obat ini menimbulkan depresi pernapasan. Efek sedasi, konstipasi, mual dan muntah. Yang ketiga ada obat tambahan atau adjuvan koanalgesik. Obat dalam jenis sedatif, anti cemas dan pelumpuh otot. Obat ini dapat meningkatkan kontrol nyeri dan menghilangkan gejala penyertanya. Obat golongan NSAID, golongan kortikosteroid sintetik, golongan opioid memiliki onset sekitar 10 menit dengan maksimum analgesik tercapai dalam 1-2 jam. Durasi kerja sekitar 6-8 jam. Kemudian manajemen nyeri non-farmakologi. Ada beberapa tindakan non-farmakologi yang dapat dilakukan mandiri oleh perawat, yaitu yang pertama stimulasi dan masase kutaneus. Masase merupakan simulasi kutaneus tubuh secara umum yang dipusatkan pada punggung dan tubuh. Massase dapat mengurangi rasa nyeri karena membuat pasien lebih nyaman akibat relaksasi otot. Yang kedua kompres dingin dan hangat. Kompres dingin menurunkan produksi prostaglandin sehingga reseptor nyeri lebih tahan terhadap rangsangan nyeri dan menghambat proses inflamasi. Kompres hangat berdampak pada peningkatan aliran darah sehingga menurunkan nyeri dan mempercepat penyembuhan. Kedua kompres ini digunakan secara hati-hati agar tidak terjadi cedera. Yang ketiga ada transcutaneous electric nerve stimulation atau TENS. TENS dapat digunakan untuk nyeri akut dan nyeri kronis. TENS dipasang di kulit menghasilkan sensasi kesemutan, menggetar dan mendengung pada area nyeri. Unit TENS dijalankan dengan menggunakan baterai dan dipasangnya elektroda. Yang keempat ada distraksi. Pasien akan dialihkan fokus perhatiannya agar tidak memperhatikan sensasi nyeri. Individu yang tidak menghiraukan nyeri akan lebih tidak terganggu dan tahan terhadap rasa nyeri. Penelitian Fadri 2017 memaparkan bahwa ada pengaruh distraksi terhadap intensitas nyeri pada klien fraktur. Terdapat penurunan skor nyeri setelah diberikan terapi distraksi pendengaran. Yang kelima ada teknik relaksasi. Relaksasi dapat berupa nafas dalam dengan cara menarik dan menghembuskan nafas secara teratur. Teknik ini dapat menurunkan ketegangan otot yang menunjang rasa nyeri. Penelitian Aini 2018 menunjukkan ada pengaruh teknik relaksasi nafas terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Yang keenam ada imajinasi terbimbing. Pasien akan dibimbing dan diarahkan untuk menggunakan imajinasi yang positif. Dikombinasi dengan relaksasi dan menggunakan suatu gambaran kenyamanan dapat mengalihkan perhatian terhadap nyeri. Kemudian yang terakhir ada terapi musik. Pengaruh signifikan pemberian musik instrumental terhadap penurunan skala nyeri pasien praoperasi fraktur. Musik instrumental dapat memberikan ketenangan pada pasien. Pemberian musik dapat mengalihkan perhatian pasien dan menurunkan tingkat nyeri yang dialami. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.